Halo Sobat Warta Kota, apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Warta fotografi udah lama nih tidak menyambangi kalian. Kali ini saya Alex Suban, wartawan Warta Kota, akan mengajak Anda untuk kita tahu tips and trik bagaimana cekrek-cekrek yang aman di masa pandemi. Oke, tanpa tunggu lama, di depan saya ada seperangkat kamera. Ada kamera Nikon FM2 dan saya punya lensa dan saya ada film. Nanti kita oprek semuanya. Dan jangan lupa ada baterai. Buat apa? Ya buat kamera. Oke. Sebelumnya saya akan cerita tentang kamera ini. Ini adalah kamera Nikon FM2. Kebetulan ini punya saya sendiri. Saya dulu belinya tahun 96. Waktu itu harganya 900. Ini Nikon FM2 900.000 waktu itu tahun 96. Sementara yang ada model satu lagi FM2 yang harganya 1,1. Dia warnanya hitam semua. Jadi Nikon FM2 Black. Ini dia kameranya, saya pakai sejak tahun 90-an dan ini kamera badak banget karena semuanya besi. Besi semua. Jadi sekarang lagi rame nih, teman-teman udah mulai hunting-hunting foto ke kota tua, nggak pakai handphone, nggak pakai kamera digital, tapi pakai kamera film. Nih contohnya, ini paling keren, kalian mesti dapat banyak di pasar baru. Nah, Sobat Warta Kota, sebelum kita bicara tentang kamera ini, saya pengen kita sharing dulu ya, apa sih bedanya kamera analog ini dengan kamera digital. Kan Sobat Warta Kota selama ini pakai kamera digital yang berbentuk kamera SLR, kamera pocket maupun dari handphone. Nah, apa sih bedanya dengan kamera analog seperti ini? Bedanya adalah media perekamannya berbentuk film. Ini dia, ini filmnya. Dia ada tabung. Ini Fujifilm. Ini filmnya. Nah, jadi di zaman itu semua foto-foto tersimpan dalam roll film ini. Kalau sekarang semuanya di kartu memori. Nah, gimana sih film yang polos ini bisa jadi gambar? Begini ceritanya. Jadi, untuk memotret film itu akan ditaruh di dalam kamera. Ini dia. Saya akan buka kameranya di mana tempat kita meletakkan film. Ini kamera depannya, ini bagian belakangnya. Kita tarik. Nah, di sini kita akan taruh filmnya. Ini filmnya kita akan taruh di belakang sini. Nah, lalu saat memotret, jendela ini akan terbuka dan film ini akan tersinari. Begitu bedanya kamera digital dan kamera analog, yaitu kamera film. Nah, sekarang kamera ini harus dilengkapi dengan lensa. Nah, ini dia lensa yang saya pasang dulu. Saat memasang lensa, ada tandanya di sini. Ada titik hitamnya, dan pastikan ada titik hitam di sini. Kita paskan, baru kita putar. Nah, ini lensanya adalah lensa Nikon. Lensa Nikon tapi yang zoom, bukan lensa fix. Sebetulnya ini lensa adalah generasi untuk kamera digital, sementara ini kan masih analog. Tapi karena di sini lubangnya atau bayonet mount-nya berbentuk F, yaitu salah satu jenis dari Nikon, karena dia sama-sama F bayonet, makanya bisa dipasang. Lalu Sobat Warta Kota, pernah ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih perlu pakai ISO? Zaman dulu, ISO penting banget. Kenapa? Karena kita menggunakan film, dan film itu kita tergantung sama
ISO dari film itu. Kalau kita punyanya ISO 100, berarti kita harus menyesuaikan speed dan diafragmanya menyesuaikan dengan settingan ini. Kenapa? Karena saat ISO ini adalah kepekaan film dalam menangkap cahaya. ISO-nya makin rendah, dia semakin tidak peka. Jadi butuh cahaya yang sangat banyak untuk bisa menghasilkan gambar. ISO 100 dalam kondisi siang-siang terik, nah kita motretnya enak tuh. Tapi kalau ISO-nya kalau kita lagi mau motret sepak bola di lapangan yang udah sore-sore remang-remang, lalu lampu stadionnya nggak bagus-bagus banget, terpaksa kita harus pakai ISO yang tinggi. Misalnya nih, saya pakai untuk normal sehari-hari pakai ISO 100. Kalau untuk motret bola berarti ISO-nya 1600 atau bisa 800 dan segala macam. Nah, ISO itu adalah salah satu cara kita untuk menentukan kepekaan cahaya. Lalu, cahaya yang pas masuk ke dalam kamera itu akan kita bisa melihat cahaya itu pas atau tidak berdasarkan light meter. Nah, bagaimana light meter itu? Pertama, kamera ini kita harus gunakan baterai supaya light meternya menyala. Di bawah ini ada tempat baterai. Saya buka dulu ya. Ini tempat baterainya. Kalau kalian sudah pasang dan kalian mau hunting selama sebulan, udah pasang aja, nih baterainya awet kok. Ini pasangnya gini, putar, lalu dikunci lagi. Kamera ini walaupun kamera manual tapi dia butuh baterai, tapi baterainya ini cuma untuk menyalakan light meter. Jadi untuk menggerakkan kamera ini tetap pakai kokang secara manual. Jadi nggak perlu khawatir baterainya awet, mau dipakai setahun juga nggak apa-apa. Yang nggak awet adalah filmnya, karena seperti yang saya punya ini cuma isi 24, paling banyak sekarang isi 36. Jadi cuma 36 frame kalian bisa motret. Dan kalau light meternya nggak pas atau settingannya nggak pas, buyar deh. Karena apa? Nggak ada displaynya, kalian nggak bisa lihat. Jadi nanti tunggu hasilnya setelah dicuci cetak. Saat kita memotret pakai kamera manual, itu adalah kita mendapatkan sebuah gambar berdasarkan kecepatan dan speed dan bukaan lensa. Dan satu lagi namanya ISO. Kalau ISO itu ada di filmnya, yaitu bagaimana kekuatan dari film ini untuk merekam gambar. Sobat Warta Kota, sebelum kita turun ke jalan, kita bisa lihat dulu fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di kamera ini. Nah, pertama kita lihat dulu di bagian depan. Di bagian depan ini ada tombol apa aja? Pertama di sini. Di sebelah sini adalah tombol untuk membuka lensa. Saat kita pencet lensa, kita putar, nah kita bisa mencopot lensa. Tombol yang ini. Lalu ini apa yang di atas? Ini adalah semacam sambungan kabel. Ini sambungan kabel bila kita menggunakan lampu kilat tambahan. Kalau lampu kilat yang biasa, tinggal taruh di atasnya. Tapi kalau mau pakai lampu kilat yang gede, nah nanti ada kabel lagi dicolok ke sini. Lalu ada di sini adalah tombol untuk preview depth of field. Walaupun kamera ini manual, dengan diafragma yang kalian atur, kalian bisa melihat depth of field-nya seperti apa dengan melihat tombol preview ini. Nah, semacam ini. Kita bisa melihat depth of field dari foto yang kira-kira akan kita hasilkan. Lalu di depan ini apa? Ini adalah tombol timer. Timer ini saat kita mau misalnya kita mau foto-foto nih, ini taruh di tripod, terus kita mau foto bareng, ya udah, tinggal kalian kokang, lalu timer ini diputar ke bawah dan dipencet tombol shutternya, maka
kamera ini akan menjepret sesuai dengan timer yang sudah kita setting di sini. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Ini sobat warta kota, ini adalah tombol untuk memutar film. Lalu ini tempat meletakkan lampu kilat, dan di sini adalah tombol gulir. Di sini kita menentukan speed, kita mau mengubah ISO juga ada di sini. Yang speed kita tinggal putar-putar dari ISO. Di sini ada bulb, 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya hingga 1/4000. Lalu di sini ada ISO. Cara mengubah ISO adalah dengan kita angkat baru kita putar, ya. Jadi kalau cuma kita putar aja kita mengubah speed. Kalau untuk mengubah tombol ISO kita angkat dan kita putar. Lalu ini adalah tombol untuk mengokang. Terus di sini juga untuk tombol shutter saat kita mau mengeksekusi gambar kita. Lalu di sini adalah ada tombol di mana kita mau membuat double exposure, yaitu adalah kita memotret di dalam frame yang sama. Misalnya saya mau motret satu orang di sebelah kiri, nanti motret frame keduanya di sebelah kanan, tapi maunya itu semua dalam satu frame foto. Jadi saat kita sudah sekali jepret, ini kita tuas ini kita geser, terus kita kokang lagi, filmnya di dalam tidak bergerak, jadi kita bisa timpa lagi dengan gambar yang berbeda. Ini adalah untuk double exposure. Nah, terus juga ada tombol ini. Tombol ini adalah untuk membuka tempat film. Dan jangan lupa di sini ada indikator. Indikator sudah berapa roll film yang kita gunakan, berapa frame film yang kita gunakan. Kita akan melihat di sini ada angka 1 sampai 36. Lalu di bagian belakang sih polos-polos aja ya. Ada jendela bidik, terus sama tutupnya. Dan biasanya ini kotak buat apa ya? Ini bukan kotak buat display. Biasanya kotak ini, ujung film ini kita masukkan ke dalam sini. Biar apa sih? Biar kita ingat. Oh, saya pakai asal 100, frame-nya ada 24. Itu gunanya tempat yang satu ini. Jadi untuk display. Ya. Zaman dulu displaynya kertas ini dipotong dan dimasukin ke sini. Nah, lalu di dalam kamera manual kalian sudah bisa mengubah speed, dan sekarang bagaimana mengubah diafragma. Diafragmanya itu kita ubah-ubah di lensa. Di sini lensa yang saya punya, lensanya 2,8 sampai 22 diafragmanya. Kalau saya copot kira-kira gini. Nah, diafragma kalau kita ubah-ubah, ini sekarang diafragmanya pakai 2,8, kita ubah-ubah, nah dia akan mengecil. Bagaimana supaya intensitas cahayanya bisa yang akan masuk ke dalam kamera dan menyinari film. Jadi kira-kira gitu trik dan tips saya bagaimana untuk memotret dengan kamera film. Nah, sekarang apa sih enaknya pakai kamera film? Kamera film itu enaknya bikin deg-degan. Kamu udah motret, mau tahu hasilnya, tunggu dulu cuci cetak, baru kita lihat hasilnya. Jadi, selama pandemi, jangan lupa, jangan mager terus, selalu bergerak, motret, jalan-jalan, tapi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, Sobat Warta Kota, sampai ketemu di Warta Fotografi berikutnya. Dadah, salam cekrek.